Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus konsisten mengisi dunia maya ini dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kita tidak pernah bosan, kita tetap semangat untuk mencerdaskan mahasiswa Indonesia. Nah, kali ini ada pembahasan soal yang menarik dari suatu buku, yaitu tentang transformasi variabel acak jika diketahui joint density function dan akan dihasilkan juga menjadi joint density function. Jadi mengenai transformasi variabel acak ini ada 3 tahapan yang telah kita lakukan, dari variabel acak tunggal atau density function menjadi density function, dari joint density function atau variabel acak ganda menjadi density function. Nah, sekarang dari joint menjadi joint. Nah, ini dia tambah rumit permasalahannya. Tapi tetap kita bersemangat untuk membahas sehingga tuntas permasalahan. Oke, kita coba lihat, kita share soal yang kita ingin kita bahas. Nah, ini soal kita. Soal kita berasal dari buku Mathematical Statistics with Application, karangan Wickerly, Mendenhall, dan Siever. Itu edisi ke-7. Katanya bahwa jika Y1, Y2 saling bebas terdistribusi secara eksponen dengan rata-rata beta, lalu kita definisikan U1 itu adalah Y1 per Y1 tambah Y2, dan U2 adalah Y1 dan Y2. Maka katanya akan dihasilkan density, joint density baru, yaitu 1 beta kuadrat U2 eksponen min U2 per beta. Dengan U1-nya di antara 0,1 dan U2-nya besar dari 0. Nah, ini tentu harus kita jawab dengan jawaban yang memuaskan, dengan berpandukan pada kaedah-kaedah yang benar. Yang pertama sekali diberitahunya adalah joint FY1 adalah eksponen dengan rata-rata beta. Berarti 1 beta, oke, 1 beta eksponen min Y1 per beta. Oke, untuk Y1 besar dari 0. Lalu FY2 juga dia terdistribusi secara eksponen. Maka FY2 juga 1 beta eksponen min Y2 per beta. Di sini Y2 besar dari 0. Nah, oleh sebab variabel acaknya independen, maka join dari soal ini adalah hasil kali density tunggal. Oke, FY1 kali dengan FY2. Karena ada pembahasan dia saling bebas atau independen. Maka di sini 1 beta kuadrat eksponen min 1 beta. Di sini Y1 tambah Y2. Untuk beta, untuk Y1 besar dari 0, Y2 juga besar dari 0. Nah, seterusnya untuk mendapatkan joint density function yang baru, kita harus dapatkan inverse. Nah, kita memerlukan inverse. Yang pertama G1 U1. G1 inverse U1, yaitu kalau kita keluarkan satunya adalah U1, ya ini adalah Y1, keluarkan Y1,
itu menjadi U1 dikali dengan Y1 ditambah Y2. Nah, karena Y1, Y2 itu adalah U2, maka G1 U1 inversnya adalah U1 dikali dengan U2. Ingat, Y1 tambah Y2 tadi adalah U2. Nah, lalu berikutnya untuk G inverse U2. Nah, ini U2. Nggak usah pakai 1 di sinilah. Ini tentu Y2 kita keluarkan. Y2 kalau kita keluarkan tentu menjadi Y2. Berarti U2 kurang Y1. U2 dikurang Y1. Di mana tadi Y1 di atas setelah kita robah menjadi kurang U1 U2. Oke, ini dia. Atau U2 kali 1 dikurang U1. Nah, ini untuk inverse U2, ini inverse U1. Lalu kita cari matriks determinan Jacobian. Matriks determinan Jacobian ini berisikan turunan parsial. Di antaranya adalah turunan G inverse U1 terhadap U2, terhadap U1 dulu, baru inverse U1 terhadap U2. Dan inverse U2-nya, inverse U2 terhadap U1 dan inverse U2 terhadap U2. Nah, kita ambil determinannya. Oke. Kita ambil determinan. Ini determinan. Maka sama dengan Jacobian. Sama dengan, nah ini. Turunan terhadap U1. Berarti di sini U2. Yang ini turunan terhadap U2-nya. Berarti ini U1. Yang di bawah U2 ini terhadap U1. Berarti min U2. Nah, ini terhadap U2. Berarti 1 kurang U1. Nah, kita ambil determinannya. Maka determinannya adalah U2 dikali dengan 1 kurang U1 kurang-kurang tambah U1 U2. Maka ini menjadi U2. Nah, ini dia. Jadi Jacobiannya adalah U2. Nah, yang dikatakan join yang baru, nah ini join baru kita GU1 U2 adalah fungsi FY1Y2 yang mana Y1-nya diganti dengan G inverse U1 dan yang Y2-nya ditukar dengan G inverse U2 dikali dengan Jacobian. Nah, nilai mutlak Jacobian determinan. Oke. Berarti sama dengan tadi di sini 1 per beta kuadrat eksponen min 1 per beta Y1. Y1-nya diganti dengan inversnya U1
U2. Oke, tambah Y2. Y2 ganti dengan inverse-nya juga. Apa tadi inverse-nya? U2 kurang U1 U2. Dikali dengan Jacobiannya adalah U2. Sama dengan, nah ini dia. U2 per beta kuadrat eksponen min 1 per beta U2. Nah, ini dia. Untuk U1-nya 0 sampai 1, U2-nya besar dari 0. Nah, ini pertanyaannya dari mana datangnya ini? Kita lihat tadi Y1 ya. Tadi Y1 besar dari 0. Dan Y1-nya tentu di sini karena dia fungsi densitas baru, maka akan berubah menjadi U1 U2 besar dari 0. Dan Y2-nya besar dari 0, maka setelah ditransformasi juga U2 dikurang U1 U2 besar dari 0. Nah, dari sini, ya ini dari operasi ini, kalau kiri kanan kita tambah dengan U1 U2, tentu di sini U2 besar dari U1 U2 itu besar dari 0. Nah, sama-sama dibagi dengan U2, berarti 1 U1 0. Nah, putar saja, berarti menjadi U1 itu antara 0 dan 1. Oke? Nah, sekarang kenapa U2 besar dari 0? Tadi kita lihat Y2 itu, tadi yang Y2 besar dari, kenapa? Karena tadi U2, mana kita lihat. Tadi sebelumnya kita memiliki, kira untuk memahami ini besar dari 0, tadi yang ini sudah kita pahami ya, dah dari bawah. Sekarang bagaimana memahami U2? Tadi kita memiliki konsep bahwa U2 dikali dengan 1 kurang U1 itu besar dari 0. Nah, karena U1-nya di antara 0 1 tadi, pastilah U2 juga akan besar dari 0. Iyalah, karena U1-nya itu kan antara 0 1. 1 dikurang sekian itu pasti dia positif kan gitu dia. U1. Oke, kita perjelas lagi biar jelas, biar mantap. Tadi ini udah selesai ya. Kenapa U1 di antara 0 1 ini jawabannya di bawah. Sekarang kenapa U2 besar dari 0? U2 besar dari 0, kita berangkat dari kenyataan Y2 besar dari 0. Y2 tadi kan setelah ditransformasi menjadi U2 1 kurang U1 besar dari 0. Nah, dari soal di atas, U1 ini kan nilainya katanya antara 0 dan 1. Berarti yang 1 kurang di dalam 01 pasti besar dari 0. Nah, besar dari 0 kali U2, maka U2 juga besar dari 0. Nah, kan canggih itu keterangan. Jadi kalau begitu, jawaban kita untuk fungsi densitas baru GU1U2 adalah U2 per beta kuadrat dikali eksponen min U2 per beta. Untuk U1 di antara 01 dan U2-nya besar dari 0. Nah, ini dia. Permasalahannya, bagaimana cara memperlihatkan ini benar? Nah, ini kita integralkan lipat 2. Nah, kita integralkan lipat 2.
U2 per beta kuadrat. Oke. Eksponen min U2 per beta. DU berapa? DU1. Oke, DU1, DU2. Nah, DU2-nya 0 sampai tak hingga. DU1 sebelah dalam 0 sampai 1. Nah, kalau ini diintegralkan, hasilnya harus 1, baru dia dikatakan benar. Bagaimana cara memperlihatkan dia itu adalah DU1 dulu. DU1 tentu integralnya menjadi U2 integral 0 tak hingga. Tentu U2 per beta kuadrat eksponen min U2 per beta. U1 kan diintegralkan terhadap U1 dengan batas 0,1 DU2. Nah, integral ini tentu kita masukkan U1. Kalau dimasukkan U1-nya 1 tentu tetap 0, berarti tinggallah integral 0 tak hingga U2 per beta kuadrat eksponen min U2 per beta. Nah, DU2. Nah, tinggal integral ini. Ini kita keluarkan seper beta kuadrat. Integral 0 tak hingga U2 eksponen min U2 per beta. Nah, integral ini harus jeli cara penyelesaiannya. Ini kan dapat diandaikan dengan fungsi densitas peluang gamma. Fungsi densitas peluang gamma bagaimana cara integral peluang gamma? Kita lihat. Oh, udah habis. Nih kita ambil space ini aja. Kita ambil space di sini sedikit. Kita bicara tentang gamma dulu ya. Kalau gamma itu kan jelas. Integral 0 tak hingga Y alfa kurang 1 eksponen min Y per beta itu hasilnya DY itu hasilnya adalah beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Nah, ini kan kalau kita lihat integral yang mau kita cari ini kan 0 tak hingga. Nah, ini U2 berpangkat 2 kurang 1. Kan dia 2 kurang 1, 1 kan. Eksponen min U2 per beta. Nah, kan bentuknya sama dengan di atas ini DU2. Maka betanya adalah beta. Oke. Ini beta. Alfanya adalah kuadrat. Nih, kan alfa kurang 1 dikali gamma 2. Gamma 2 itu 1. Karena gamma alfa kurang 1 faktorial. Maka di sini menjadi beta kuadrat. Nah, maka kalau begitu integral ini menjadi seper beta kuadrat dikali dengan beta kuadrat sama dengan 1. Nah, terbuktilah bahwa apa yang kita buat ini benar. Inilah yang disebut dengan joint density function baru. Kita berhasil membuktikan kita integralkan 1 dan kita berarti memiliki batas untuk U1, U2 yang tepat sekali. Oke, jadi kalau Anda lihat pembahasan soal tadi itu luar biasa sekali. Dari joint density function, kita hasilkan juga joint density function. Oke, saya rasa cukup. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Yendra, Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.